Jangan sampai salah di dalam memilih speaker jika soundmu ini mau horeg dan jernih. Jadi mungkin kalian pernah membeli sebuah speaker, sekali dipasang dibunyikan kok suaranya berat. Mungkin pernah juga beli speaker dipasang kok suaranya cempreng, orang ngebas. Nah seperti itu. Jadi hari ini akan kita bahas pemilihan speaker yang benar, sehingga kalian tidak buang-buang duit di dalam merakit sebuah sound system, terutama untuk membeli speaker. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi begini, ketika kita membeli speaker ataupun sebuah speaker komponen seperti ini, ada bermacam-macam karakter yang bikin kita pening kepala. Mau pilih yang mana dan harganya bla 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 bla. Jadi di sini saya akan mencoba men-share untuk kalian bagaimana sih tip memilihnya agar kita ini pas dalam membeli sebuah speaker. Jadi di dalam kita membeli speaker biasanya ada kardusnya. Nah, dan di situ biasanya ada juga data sheetnya ataupun buku panduannya, urak-uraknya di dalam kotak itu. Nah, di situ kita bisa membaca respon frekuensinya. Jangan sampai salah. Yang pertama adalah respon frekuensinya, yang mana di dalam sebuah sound system itu ada istilah HZ atau frekuensi, itu antara 80 sampai 6000 MHz. Nah, jadi jika kalian tuh mau membeli untuk horeg, untuk bass, jadi ini kita bagi tiga nih. Dalam dunia sound system itu ada tiga, ada bass ataupun low ataupun sub, ada low mid, ada mid, dan juga ada high. Nah, speaker mana yang akan kalian sasar? Jadi salah satu contoh, kita akan membeli speaker sub ataupun untuk subwoofer ataupun untuk bass. Nah, di sini frekuensi yang harus kalian baca adalah dia mampu direspon 80 sampai 150 MHz. Selain itu kalian akan buang-buang duit. Kenapa? Ya karena nanti judulnya kalian mau mencari suara subwoofer, dan itu frekuensinya antara 80 sampai 150 MHz. Nah, setelah melihat datasheetnya bahwa rate frekuensi responnya di situ, lanjut kalian perhatikan daunnya, yaitu daunnya rata-rata untuk subwoofer yang frekuensinya 80 sampai 150 itu adalah karet. Nih, dia bentuknya karet di sampingnya ini, ataupun lembut istilahnya. Nah, nanti dia bisa menghasilkan yang namanya suara subwoofer. Oke, lanjut yang kedua, kalian mau menyasar low mid. Jadi jika sebuah speaker karakternya low mid, baca dulu di deskripsi atau di kotaknya itu ada kertasnya. Frekuensi responnya itu harus sekitar 150 sampai 500 MHz. Itu karakter low mid. Nah, setelah melihat datasheetnya, perhatikan di daun speakernya ini. Ini biasanya di sini full ring. Full ring kenapa? Jadi dia tetap kertas dan keras, sehingga nanti karakternya itu nyaring, ditambahi ngebas dikit gitu. Nah, itu karakter low mid, dan ditandai dengan dua macam tadi, frekuensinya dan juga daunnya. Kemudian kita akan menyasar suara middle atau mid. Itu biasanya di buku panduannya itu ada rentan frekuensi yang diterima dari speaker itu adalah 500 sampai 3000. Nah, 500 sampai 3000 itu karakter vokalnya akan sangat kencang dan juga responsifnya tinggi, tetapi dia tidak akan menimbulkan bass, hanya celentang, ada cis-cisnya sedikit. Nah, seperti itu, dan itu ditandai dengan karakter daunnya juga full ring seperti ini, yaitu keras seperti itu.
Jadi pilihlah sesuai keinginan kalian dan juga suara yang akan kalian inginkan. Kemudian yang terakhir adalah suara high. Biasanya suara high ini di speaker Twitter, dan itu rata-rata frekuensinya itu 3000 ke atas, 3000 sampai 4000 sampai 5000 6000 lah. Kalau lebih dari 6000 nanti tidak ada gunanya karena hanya nyamuk yang bisa mendengar. Dan itu khusus untuk Twitter. Jadi rata-rata untuk deskripsi Twitter ini 3000 mHz ke atas. Nah, di sini kalian bisa memilah-milah speaker mana yang akan kalian beli. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami, dibahas, dan dimengerti. Jika ada kekurangan bisa komentar, nanti kita bahas. Nah, soal wattnya ya terserah kalian, mau watt besar mau watt kecil, ya tentunya di deskripsi ini sudah ada keterangannya. Mau main 4 ohm berapa, 8 ohm berapa, mampunya berapa watt peak dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.